Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansah Nasution dengan NIM 21050400036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Peraturan dan hak kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara merupakan inti konstitusi negara, perihal hubungan warga negara dengan negara. Yang bagian A-nya menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau yang dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan suatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada kolerasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya HAM dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sifat positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara yang harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakatnya tidak pernah bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmoni dan kewajiban hak warga negara dan hak negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama itu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi pada dunia barat atau Eropa. Menurut John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad 17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang pertama, Magna Carta tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dan dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan, pengadilan, dan jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang pertama, Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan
rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Selanjutnya Revolusi Prancis pada tanggal 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang bernama Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan fraternity. 2. Sumber sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntunan informasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Bagian D-nya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ikhwal, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, aturan dasar ikhwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli, pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, aturan dasar ikhwal, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Ya, bagian selanjutnya, pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup untuk banyak orang harus dikuasai negara. Selanjutnya, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya harus dikuasai negara. Yang ketiga, aturan dasar ikhwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
pada tahun 1945. 4. Aturan dasar ikhwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman dalam negara. Yang kedua, dalam pendidikan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan jauh lebih merata serta fasilitas lebih memadai sehingga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Yang ketiga, dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. Yang keempat, dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan keharmonisan tetap terhadap rakyat. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dari dua kata tersebut terbentuklah suatu istilah kata yang disebut dengan demos kratein atau demokratia, yang berarti negara dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa. Adapun dalam demokrasi terdapat tradisi politik sebagai berikut. Yang pertama, tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Yang kedua, tradisi medieval theory menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty. 3. Contemporary doktrin dan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Yang keempat, Harris Soch, demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Dalam demokrasi dikenal adanya pembagian kekuasaan atau biasanya disebut dengan trias politika yang membagi kekuasaan dalam ruang lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan yang telah diterapkan tidak semata-mata setiap ruang lingkupnya berjalan sendiri, akan tetapi harus ada hubungan koordinasi dalam menjalankan pemerintahan. Tujuan dari pembagian kekuasaan tersebut untuk meminimalisir terjadinya pemerintahan yang sewenang-wenang untuk kepentingan penguasa. Pembuka lembaran sejarah demokrasi di Indonesia adalah demokrasi presidensial dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian diikuti oleh demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Sehingga ketika kita berbicara demokrasi, Indonesia memiliki pengalaman yang banyak di bidang tersebut. Timbullah pertanyaan mengapa Indonesia menggunakan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Hal ini karena negara Indonesia tidak bisa sewenang-wenang memberikan kebebasan suatu masyarakat tanpa ada batasan. Sebab hal tersebut akan menimbulkan banyak konflik yang bertentangan dengan asas-asas Pancasila. Jika negara Indonesia mengadut sistem demokrasi liberal, maka hal yang akan terjadi adalah kemungkinan besar masyarakat Indonesia akan mulai meniru kehidupan orang Barat. Seperti memperbolehkan hubungan bibir depan umum, hal tersebut akan menyebabkan kerusakan moral terhadap bangsa Indonesia. Jadi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas Pancasila yang sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Selanjutnya, terdapat 3 sumber nilai demokrasi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, hak mengadakan proses bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan desa, yang menunjukkan bahwa paham kedaulatan rakyat sudah lama ada di Nusantara. Selanjutnya, ajaran Islam yang memuat paham bahwa seluruh manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan,
dan melarang adanya pemaksaan kehendak antar manusia. Selanjutnya, paham humanisme demokratis barat yang menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Ikhwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, diperlukan membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 Ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 3 tetap tidak diubah, adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan Ayat 3. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut. Pasal 2, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pada pasal 3, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berikut 3 fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Kehidupan demokrasi harus dikembangkan karena perilaku budaya politik demokrasi yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, membudayakan sikap bijak dan adil, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Demokrasi juga dapat digunakan pada pemilihan pemimpin politik atau pejabat negara untuk mengetahui atau untuk membandingkan apakah pemilihan tersebut atas dasar demokrasi atau tidak dilihat dari inti demokrasi Pancasila itu tersendiri. Yang pertama, ada asas kerakyatan. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Yang kedua, ada asas perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjadi anggota DPR, yang kemudian anggota DPR tersebut diangkat menjadi anggota MPR. Yang ketiga, asas musyawarah. Musyawarah adalah melakukan untuk menundingkan sesuatu
hal dengan cara menampung berbagai pendapat guna mengambil keputusan secara mufakat dengan dijiwai semangat kekeluargaan. Hal ini seperti yang dilakukan pada sidang umum MPR setiap 5 tahun sekali setelah pemilihan umum. Yang keempat, asas mufakat. Yang dimaksud dengan asas mufakat adalah mengambil keputusan dengan mencapai suara bulat atau suara terbanyak. Terakhir, kesimpulannya adalah yang pertama, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos dan kretein atau demos atau kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Yang kedua, secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi, tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dalam prinsip-prinsip yang menyertainya. Yang ketiga, berdasarkan ideologi, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat yang di dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh jiwa-jiwa Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.